Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabatku, saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat, diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang pastinya puasa kalian lancar-lancar saja. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau men-sharingkan bagaimana cara kita melawan kecemasan, melawan anxiety, agar anxiety kalian tidak akan kambuh lagi, ataupun anxiety kalian akan musnah selama-lamanya. Tapi memang kita perlu perjuangan, kita perlu betul-betul proses, dan proses tersebut tidak secepat atau sesimpel yang kalian bayangkan. Jadi di sini kita perlu usaha, kawan-kawan. Nah, sebelumnya teman-teman yang baru nonton video ini, yang baru mampir di channel saya, silakan untuk di subscribe, untuk di like, ataupun di share sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang saya sampaikan nantinya bermanfaat buat kita semua. Kalau kita mengalami masalah yang berhubungan dengan pencernaan, seperti asam lambung, mah, atau sebagainya, memang selalu cenderung kepada kecemasan ataupun anxiety. Nah, untuk kalian mungkin yang baru atau yang sudah lama GERD-nya udah sembuh, udah berangsur-angsur sembuh, tapi kalian masih berada di zona kecemasan, masih sering dihantui oleh ketakutan yang tidak nyata, ataupun kecemasan yang menjadi-jadi saat kalian pikirkan, saya punya tips untuk kalian. Nah, seperti di video saya yang sebelumnya, mungkin teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, ada memang bimbingan motivasi untuk menghilangkan atau memusnahkan anxiety atau kecemasan untuk selama-lamanya. Kecemasan yang kita rasa waktu menderita GERD itu sangat-sangat menyiksa lahir maupun batin, karena memang sejak kita bangun pagi sampai mau tidur malam, bahkan sampai tidur pun, perasaan kita selalu timbul was-was, selalu timbul seperti ada yang mengejar-ngejar, seperti ada yang menghantui, seperti ada yang menakut-nakuti. Pasti teman-teman merasa semua, dan itu sangat-sangat dirasakan pada siapa saja yang menderita GERD. Nah, tapi pada suatu kondisi, pada suatu keadaan, si kecemasan ini tentunya mempunyai sebab, mempunyai sebuah apa saja yang menyebabkan kita cemas. Contoh, waktu saya terkena awal dari serangan GERD ini yang perdana, yang membuat saya cemasnya, parnonya itu bukan main sampai berbulan-bulan. Itu waktunya awalnya saya kena pas lagi sholat. Nah, pas sholat lah saya merasakan sensasi yang luar biasa dari penyakit ini, dan membuat saya setelah itu timbul ketakutan yang sangat-sangat luar biasa, sampai-sampai saya ini takut untuk sholat berjamaah ke masjid. Nah, dari situlah teman-teman muncul traumatik. Jadi kondisi apapun yang membuat kita kambuh, ataupun pada suatu keadaan yang waktu kita mengalami awal kena GERD, disitulah sebenarnya kunci dari kecemasan, awal dari kecemasan, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, kecemasan, ketakutan, was-was yang kalian alami selama ini itu adalah traumatik, dimana traumatik itu adalah sebuah ingatan. Kalian pasti selalu mengingat-ingat awal waktu kalian terkena sakit, awal terkena serangan GERD. Jadi semakin kalian pikirkan, maka dia akan semakin menjadi-jadi. Kalian ingat aktivitas pertama kalian terkena GERD, jadi saat kalian di waktu selanjutnya melakukan kegiatan yang sama, maka memori kalian otomatis akan
berputar ke ingatan yang awal kalian kena tadi. Nah, dari situlah muncul ingatan yang menjadi-jadi membuat kalian takut, sehingga kalian merasakan bermacam-macam sensasi, jantung berdebar-debar, gemeteran, keringat dingin. Dan saat Anda merasakan traumatik tersebut, maka asam lambung kalian naik kembali dan hasilnya kalian kambuh kembali. Nah, sebenarnya ini adalah traumatik. Nah, solusi yang akan saya berikan teman-teman hari ini, insya Allah saya sudah membuktikannya, dan saya sekarang sudah 100% keluar dari zona kecemasan, tidak ada lagi anxiety, GERD sudah sembuh total, dan benar-benar merasakan kembali seperti sedia kala, teman-teman. Nah, terapinya di sini memang kita harus mempunyai sedikit nyali, kita mempunyai sedikit usaha. Apapun sebuah usaha mempunyai sebuah proses. Jadi teman-teman, di sini kita harus sabar. Nah, terapi yang akan saya berikan kepada teman-teman untuk melawan traumatik, melawan anxiety, memusnahkannya untuk selama-lamanya adalah kalian sering-sering melakukan aktivitas yang kalian rasa atau kalian ingat waktu aktivitas tersebut kalian akan kambuh. Kecemasan kalian akan kambuh. Nah, itu yang harus sering-sering kalian lakukan. Saya beri contoh. Kebanyakan penderita GERD yang dibarengi dengan anxiety itu akan sangat alergi dengan daerah ataupun tempat keramaian, seperti di pasar, seperti di mall, seperti di masjid, seperti di ruangan-ruangan terbuka, di lapangan, atau ada keramaian di mana, itu pasti berpotensi membuat dia kambuh. Karena dia pasti berpikir saat melihat orang yang begitu banyak, begitu ramai, otomatis itu sangat alamiah kecemasan itu akan muncul. Nah, ini harus kalian coba sesering mungkin. Nah, saya sarankan kepada teman-teman yang anxiety-nya sangat-sangat tinggi, sangat-sangat alergi waktu di daerah keramaian, jadi kalian harus membawa satu orang teman yang sudah memahami kondisi kalian. Jadi pertama, pakailah pendamping. Jadi orang yang kalian jadikan teman tersebut untuk menemani kalian itu sudah tahu kondisi kalian, bahwa kalian ini anxiety, kalian ini seorang yang cemas apabila melihat keramaian. Jadi kalian harus informasikan kepada orang tersebut. Nah, itu akan membantu kalian akan menjadi lebih rileks, tidak tegang apabila di tempat keramaian. Tapi ini tahap utama, tahap pertama. Jadi nanti kelama-lamaan kalau udah berani sendiri, 1, 2, 3 mungkin masih ditemani, ke-4, ke-5 dan selanjutnya kalian harus coba sendiri. Dan jangan bawa obat apapun, baik itu obat lambung ataupun obat herbal lainnya. Kalian buktikan bahwa kalian ini tidak cemas, kalian ini tidak sakit apa-apa. Kalian ini harus membunuh semua ketakutan, semua kecemasan dalam kondisi apapun. Dan tips kedua, tips selanjutnya, saat ingin merencanakan apa yang saya sarankan, jangan kalian ingat-ingat. Misalnya malam ini saya sarankan kalian ke tempat keramaian besok. Jadi mulai malam ini sampai besok pagi jangan kalian ingat-ingat, jangan kalian rencanakan. Misalnya kalau besok aku pergi sama siapa ya, kalau besok aku kambuh atau tidak ya, jangan kalian pikir apapun. Jadi spontan aja, buat saja berjalan apa adanya seperti air yang mengalir. Jadi jika besok kalian pergi ya, kalian bangun pagi ataupun sore langsung pergi saja tempat yang keramaian, meskipun tetap didampingi. Jadi jangan diingat-ingat, jangan direncanakan apapun saat kalian berada di tempat keramaian. Itu hal yang terpenting. Jadi di saat kita merencanakan ingin memulai sesuatu, apa yang misalnya saya sampaikan, jadi nanti kalian akan banyak pertimbangan, apakah saya pergi atau tidak, apakah saya bawa teman atau tidak, apakah saya sendiri bisa
Jangan berpikiran hal seperti itu. Buat kosong saja pikiran kalian. Intinya besok kalian harus menemui tempat yang ramai, yang memancing anxiety kalian muncul. Jadi itu kuncinya. Jangan banyak berpikir. Di saat kita banyak berpikir dan banyak pertimbangan, stres akan muncul, teman-teman. Jadi kalian harus ketahui itu. Dan saya yakin, teman-teman, kalian tidak akan mengalami apapun. Dan saya yakin kalian tidak akan kambuh. Ini wajib kalian coba. Sepulang kalian dari tempat keramaian tersebut, kalian harus kembali ingat bahwa saya tidak mengalami apapun, bahwa saya ini tidak sakit. Kalian harus sadar sekarang. Jadi untuk selanjutnya kalian boleh tetap menggunakan pendamping, ataupun kalian harus coba sendiri. Saya sarankan sekali 2 kali boleh kalian pakai pendamping, harus ada teman yang mendampingi jika anxiety kalian benar-benar tinggi. Tapi untuk yang ketiga kali sampai selanjutnya kalian harus sendiri. Dan kalian yakin kalian tidak akan pingsan, kalian tidak akan jatuh, dan kalian tidak akan kenapa-kenapa. Jadi itu hanya permainan pikiran belaka, itu hanya kecemasan yang tidak mempunyai dasar, teman-teman. Nah, jika kalian sudah bisa memahami, sudah bisa menyadari bahwa ini semua adalah permainan pikiran, hanya kecemasan yang hanya lewat mengganggu kita, yang hanya mencolek saja, maka berangsur-angsur lama-kelamaan seiring waktu berjalan anxiety kalian pasti akan hilang. Yakinlah itu. Itu tips dari saya untuk teman-teman yang sangat-sangat tinggi anxiety-nya, terutama di tempat yang berhubungan dengan banyak orang. Nah, saya menyarankan kalian mencoba sesering mungkin. Boleh setiap hari, boleh seminggu 2 atau 3 kali. Itu harus kalian coba. Jadi kalian jangan takut untuk keluar. Jangan hanya diam sendiri di kamar, jangan hanya duduk saja di rumah. Oke, saya rasa untuk sementara ini cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman untuk didukung channel ini dengan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya.